Jadi sekarang kita bisa berdoa sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini. Pray, begin. Finish. Let's see your attendance. I will call your last name. Noah. Wulandari, Asmara, Febrianti, Rahmawati, Utama, Priskola, Adil. Islami, Nugroho. Tiasto, Ramadita, Andrianto, Fakuto, Hidayatullah, Ar-Rasyid, Nugraheni, Prasetyo, Fadila, Nudin, Felani, Suryanto, Nugraha, Wijanarko, Mahardina, Nuha Satunya, Rahmatullah, Fitrianto, kita fokus ya sedikit. Kita akan main uang ya. Punya berapa? Uang ya, oke ya. Wah, sukaan kalian ya. Nah, sukaan kita semua ya. Nah, punya adalah uang. Oke, sudah ada bayangan uang. Kita nggak main cuma gampang ya. Punya adalah uang. Ungu dicampur ungu jadi warna. Ungu dicampur warna hijau. Kalau coklat dicampur warna coklat. Kalau biru dicampur warna biru. Kalau hijau ditambah ungu jadi warna biru. Kalau hijau ditambah ungu ditambah coklat jadi warna biru. Kalau biru ditambah hijau ditambah coklat jadi warna merah ditambah merah Terus selanjutnya adalah lingkaran ya. Fokus pada lingkaran. 5 tambah 5 itu 0. 5 tambah 6 itu 1. 6 tambah 6 berapa? 6 tambah 8 8 tambah 9 9 tambah 9 6 tambah 8 tambah 9 4. 6 tambah 6 tambah 9 9 ditambah 8 ditambah 6 cepet ya. Masih tak goyang sakit dulu ya. Terus ya datanya berkenaan dikit ya, tapi kalau jawab tuh sakit dulu. Ya. Nah, what material do you discuss today? Simple past tense ya. Di pertemuan sebelumnya in previous meeting we have discussed simple present by using modal form.
memiliki verb masing-masing. Simple present kemarin menggunakan verb berapa? Simple present verb 1. Simple past tense verb berapa yang digunakan? 2. Nah, simple past tense digunakan untuk aktivitas kegiatan yang terjadi kapan? Lampau, ya. Aktivitas yang terjadi di waktu yang lampau, ya, di waktu yang telah berlalu. Jadi hari ini kita akan bahas tentang masa lalu. Ada yang masih bermasalah dengan masa lalu? Ada yang masih terpaut dengan masa lalu? Ada yang move on dengan masa lalu? Masa lalunya nggak pelan-pelan, guys. Nah, oke. Jadi simple past tense digunakan untuk event atau events atau aktivitas yang terjadi di waktu yang lampau, yang memang sudah benar selesai dan memang sudah berakhir, ya. Tidak ada kaitannya dengan sekarang. Sesuatu yang memang sudah terjadi di waktu yang lampau. Misal tadi pagi, semalam, minggu lalu, kemarin. Nanti yang lakukan adalah tadi pagi. Tadi saat sahur bangun jam berapa? Setengah. Oke. Ada yang nggak sahur? Ada. Nah, terus kalau nggak sahur bangunnya jam berapa? Jam 6. Oke. Terus kalau tadi sahur makan apa? Nasi. Lauknya apa? Oke. Oh iya. Nah, macam-macam. Terus minumnya apa pagi sahur? Air, es, teh, ada kopi. Oke. Nah, jadi aktivitas yang mungkin terjadi di saat tadi dini hari atau tadi subuh saat kalian sahur. Ketika kita ingin menceritakan, maka kita bisa gunakan simple past tense. Jadi past tense bisa untuk recall past events, ya. Mungkin tadi subuh, tadi dini hari atau tadi pagi. Atau aktivitas yang kalian lakukan semalam. Atau bisa kemarin malam buka puasa pakai apa? Duhur, nasi pasti, ya. Oke, nasi goreng. Ada yang buka bersama? Ada. Nah, terus setelah buka bersama, wajib itu apa yang kalian lakukan? Sholat tarawih. Oke, setelah tarawih. Nah, oke. Nah, setelah tarawih mungkin ada yang ngaji. Nah, ada langsung tidur, ada yang mungkin tadi main game. Jadi aktivitas yang lalu itulah yang bisa kita ceritakan dengan simple past tense. Nah, ada beberapa karakteristik dari simple past tense, yaitu tadi penggunaan verb 2. Verb 2 bisa reguler, bisa irregular. Regular verb itu yang apa sih? Kata kerja yang seperti apa? Beraturan. Kalau yang beraturan itu yang seperti apa? Oke. Nah, verbnya di ending apa? Kalau beraturan D sama ED. Kalau yang tidak beraturan, berarti tidak beraturan, ya. Verb 2, verb 3-nya mungkin bisa sama, bisa berbeda. Nah, terus penggunaan to-be-nya harus to-be dan apa? Ya, to-be-nya was dan were. Yang memakai was I, she, he, dan it. Yang memakai were itu you, he, dan they. Terus
minggu kemarin, last month, bulan kemarin, atau last year, tahun kemarin. Atau identik dengan sesuatu yang tidak singular ya. Misal an hour ago, misal sejam yang lalu, atau sesuatu yang dia jamak, misal 2 hours ago, 2 jam yang lalu, 3 hours ago, 3 jam yang lalu. Atau identik dengan sesuatu yang memang tanda yang memang sudah berakhir ya. Nah, kira-kira sekarang tanggal berapa? 26. Berarti mungkin tanggal 26, 25 dan sebelumnya. Terus bisa bulan, saat ini Maret, mungkin bulan Februari, Januari dan sebelumnya. Atau tahun 2024, mungkin 2023, 2022, atau identik dengan peristiwa-peristiwa yang memang sudah berlalu, bisa kegiatan atau perayaan yang memang sudah berlalu, atau tahun-tahun yang identik dengan misal ya apa yang memang sudah berlalu. Jadi penanda waktunya memang sesuatu yang memang lapau ya, bisa dalam waktu berapa atau yang sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Fungsinya apa? Ada beberapa fungsi dari simbol pasken. Yang pertama adalah untuk merujuk kepada events dan merujuk pada events ya, peristiwa yang terjadi di waktu tertentu dan memang sudah selesai. Misal, I watched a movie last week. Aku nonton film minggu yang lalu. Misal, minggu lalu nonton film. Sekarang apakah masih nonton? Ya enggak, sama sekali enggak ingat dengan saat ini ya. Intinya bahwa minggu lalu kemana? Minggu lalu nonton film apa misal? Film drama misal. Terus we play soccer with our friends yesterday. Kita main game ya, kita main game dengan teman-teman misal kemarin, atau misal kita bermain sepak bola kemarin ya, sesuatu yang memang sudah lama. Atau misalnya mampu dinner last night itu memasak sore malam ya, untuk misal buka bersama ya. Nah, seperti itu sesuatu yang memang terjadi di waktu yang memang lama. Terus atau bisa juga untuk retail events ya, untuk menceritakan tentang liburan. Nah, do you like holidays? Suka piknik? Tapi kalau piknik nggak bisa jalan. Kira-kira yang favorit untuk liburan apa? Kalau bisa pergi. What is your favorite place for holiday? Beach. Oke, beach ya. Beach ya. Beach ya. Selain beach, selain pantai, ada yang suka main untuk lake. Oke, Gunung Mountain. Mungkin ada yang lain. Ada yang suka main ke kali, main ke danau, ke telaga. Mungkin
tidak once upon a time, pada zaman dahulu kala, there was a little girl, ada seorang gadis kecil who live in a small village, yang dia tinggal di desa yang kecil. Nah, jadi bisa menceritakan sesuatu yang imajinatif, cerita hewan atau cerita rakyat dan sebagainya. Atau legenda bisa juga itu biasanya menggunakan simbol past yang identik dengan penggunaan perbuatan to be was dan. Terus bisa juga untuk prepare events dan peristiwa. Nah, peristiwa yang relate dengan sejarah dan itu memang fakta, secara fakta historis. Nah, misal ya, kayak yang identik dengan sejarah Indonesia saja ya. Misal, the proclamation of Indonesia Independence occurred on August 17. Ya, proklamasi Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus. Ini sesuatu yang memang fakta, sejarah dan itu fakta. ASEAN African Conference was held in Bandung. Nah, in 1955. Jadi konferensi Asia Afrika itu diadakan di Bandung tahun 1955. Nah, in 1942 di tahun 42 Indonesia was occupied by Jepang. During World War II, ya, jadi Indonesia itu diduduki oleh Jepang selama Perang Dunia Kedua. The Battle of Surabaya occurred in 1945. Pertempuran Surabaya tahun 45. Nah, terus ya, dan peristiwa sejarah yang lain. Dulu ada anak IPS. Suka sejarah. Biasanya ya anak-anak IPS sejarah. Biasanya yang dibahas itu sejarah Indonesia ya, dari zaman mungkin sebelum proklamasi sampai mungkin peristiwa-peristiwa penting ya yang terjadi di Indonesia. Cuma sekarang sejarah luas ya, untuk sejarah dunia juga. Jadi ketika kita membaca yang relate dengan sejarah, maka biasanya menggunakan simbol pastel ya, karena waktunya itu waktu yang terus di sini simbol pastelnya menggunakan simbol ya, bisa reguler dan irregular. Nah, kira-kira bisa sebutkan berapa example of regular ya, karena saya berasuran. Oke ya, share bisa juga share. Nah, enjoy, pray bisa juga. Itu bukan reguler, itu bukan reguler ya. Carry yang kedua. Enjoy. Talk, ada enjoy, ada talk ya. Talk di sini talk. Collect sudah collect ya. Bisa juga pilih ya. Ada juga spray, ada juga spray juga ada. Yang kedua paling dekat dengan collect itu hit ya. Nah, hit di sini. Kalau bisa juga roof, ada roof ya. Banyak sekali ya. Nah, banyak sekali bisa temukan. Nah, kira-kira regular punya D atau ID ya. Nah, kira-kira nomor 1, form 2, form 3
In ada in, ya in ada. And then next, give ada, in ada, give ada. Next, Begin. begin. Oke, ada juga begin. Next, oke, give ada, in ada, begin ada. Next, grow ada, grow ada, grow. Live ada, live. Next, choose. Oke, choose ada. Choose di bawah. Next, next, menemukan apa lagi? Keep ada keep ya. Keep ya, give ada, forgive ada. Next, bring ada juga bring ya. Bring. Next, keep sudah ya. Bring sudah. Si ada ya, si. Drink ada. Ya, ini lebih susah ya. Ada reguler. Ini sudah. Mungkin sudah tadi. Iya, datang turun dari atas bawah atas ya. Miring. Catch ada catch, nah ada catch. Give up. Terus sudah. Terus sudah. Next sudah. Terus nomor 3 Andestek kedua. Andestek ketiga. Andestek sama. Terus nomor 5 berpikir. Kedua ketiga mati. Kedua ketiganya sama kan? Tahu. Oke. Terus nomor 8. Tuh. Kedua ketiga sama sih. Di situ kedua ketiganya sama juga. Tahu. Nah, terus nomor 8 taken. Take to taken. 8.
Terus kata sing. Oke, sing sengsan ya, bedanya satu. Oke. Terus kayak kata sing, lihat. Sisau, sin. Terus kayak kata berkendara, terus kayak kata P, nomor 2, P, nomor 2. Terus kayak kata leave, meninggalkan. Kedua ketiganya sama. Terus apa kita ini? No, mau tentang ya? No. Now. Kedua. Oke, now kita tahu. Saya kata ini ya. 12 def. Ya. Kedua ketiga sama. Terus kayak 14 grow, tumbuh atau berkembang. Grow, satu lagi grow. Give, given. Forgive, hampir sama dengan ini. Forget, forgiven. Forget. Forget, forgot. Terus kayak kata gampang nih. Ikan terus cepet kalau mama. Nomor 5 berkendara apa? Drive, drove, driver. Drink gampang nih. Oke, drink dengan drink tulisannya bacanya drink, drink. Terus kayak kata kedua ketiga kedua ketiga sama nih baik kedua ketiganya go terus green kedua ketiganya sama terus terakhir green gampang nih Big bro, satu lagi ketiga ada big bro ya jadi kalau satu dua tiga harus diasah lagi ya untuk hafalannya. Nah fill in the blank by singles or word. Wah, nah siapa yang memakai bus ya she it yang memakai bus you dan they. Nah kira-kira apa? Bus, oke. Bus ya bukan bus. Dua, tiga, empat, bus, lima, enam, bus ya, 8, 9, 10. Dua, my family, satu kesatuan, jadi tunggal makan. Tiga, pizza. Empat, bus ya. Nah, lima,
bagaimana kita membentuk positif negatif dari interrogatif ya. Nah, kata bantunya adalah did untuk semua subjek ya. Jadi IWD ataupun she itu menggunakan did. Terus menggunakan verb 2 bisa reguler bisa irregular ya. Jadi verb 1, 2 dan 3 sebenarnya kita bisa kuasai dulu. Nah, untuk membentuk positif subjek plus verb 2, negatifnya subjek plus did plus not plus verb 1. Jadi turun ke verb 1. Interrogatifnya did plus subjek plus verb 1. Nah, I played football yesterday. Aku bermain sepak bola kemarin. Aku tidak bermain sepak bola kemarin, maka tidak I. Terus plus did plus not turun jadi verb 1 yaitu play. I did not play football yesterday. Interrogatifnya bola tinggal dibalik. Did I play football yesterday? Apakah aku main bola kemarin? Sekarang masih main bola, ada cuma cerita bahwa oh kemarin main bola. Nah, terus bisa next ya, saya kelas ini. Nah, negatifnya aku tidak menulis surat minggu lalu, maka tinggal I. Kata gantinya did turun, I did not ya, write turun dari verb 2 tidak boleh nomor 1 yaitu write, maka I did not write the letter last week. Interrogatifnya tinggal dibalik. Did I write the letter last week? Apakah aku menulis surat minggu lalu? Jadi tinggal dibalik. Nah, itu adalah kalau pola kalimatnya aktif. Nah, sekarang kita akan membuat pasifnya gimana? Jadi bagaimana kita membuat pasif dari simple past tense? Jadi untuk membentuk pasif kita masih menggunakan verb 3 ya. Jadi masih menggunakan yang namanya verb 3. Verb 3 digunakan untuk membentuk pasif di semua tenses. Masih sama, jadi ada yang namanya pergantian posisi dalam sebuah kalimat yang awalnya dia subjek, tapi ketika nanti dia dipasifkan maka dia jadi objek. Nah, misal subjek kalimatnya itu adalah IWDCY. Ketika dia kalimat aktif dia berubah, tapi ketika kita mempasifkan maka kan di dalamnya subjek ini akan berubah jadi objek. Maka I akan jadi me, you tetap you, we jadi us, they jadi them, she jadi her, he jadi him, it tetap it. Terus to be harus sesuaikan dengan subjek. I, she, it gunakan was, you, we, dan they menggunakan were. Nah, terus bagaimana kita buat pasifnya? Positifnya subjek plus to be, was, plus were, plus verb 3, plus were. Negatifnya subjek to be, was, were, plus not, plus verb 3, plus were. Interrogatifnya to be, was, were, plus subjek, plus verb 3, plus were. I played football yesterday. Aku bermain sepak bola kemarin. Maka sepak bola dimainkan oleh kemarin. Objek jadi subjek, subjek jadi objek. Maka football turun ke sini. Football dia cenderung subjek yang tunggal ya. Nama permainan game itu biasanya dia tunggal. Maka pakainya bus, kata gantinya maka football bus.
Oke, langsung soal. Kita akan langsung ke soal. We watch, ya. We watch A movie last night. Kita menonton film baru semalam. Nah, bagaimana hal change to aktif negatif, introvertif, pasif positif, negatif, introvertif. Aktif dulu, aktif negatif. Berarti kata bantu tadi apa? Oke, terus introvertifnya tinggal terus kasusnya sebuah film baru ditonton oleh kita semalam. Oke. Berarti tunggal, berarti Oke, sama. Baik siapa? Terus negatifnya dari 3 ditambah. Nah, a new movie was not watched by us last night. Itu harusnya baru tinggal was, ya, was. Tinggal seperti ini, ya. Ayo, fruits in the bucket yesterday. Aku beli warna satu terus ya market ya terus itu garisnya dari garis di depan nanti I buy fruits ya in the terus bagaimana maksudnya? Buah-buah dibeli oleh saya ke pasar kemarin ya. Maka terus dibuka. Nah, setelah itu apa fruits? Nah, word or fruits? Oke, sama ya, ketiganya sama. Baik. Berarti negatifnya tinggal ditambahkan. Kalau sudah bisa positif, ini negatifnya apa? Nah, terus ini negatifnya berarti tinggal ya word fruits bowl. Nah, ini in the market yesterday. The student brought many books. Murid-murid membawa banyak buku, maka negatifnya the students. Oke, didn't atau did not. Terus verb 1 dari cara berapa?
di bawah siswa-siswa. Berarti banyak buku atau buku-buku dibawa oleh siswa. Berarti komtiganya sama terus negatifnya berarti tidak ditambah. Tinggal divariabel redikus ya. Tinggal seperti ini. Kita akan coba. Mereka berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Yes, wah. Lemari kemarin itu berbicara bahasa Inggris kan negatifnya terus di sini kita akan lihat pasifnya. Bahasa Inggris diucapkan dengan lancar atau bahasa Inggris diucapkan mereka dengan lancar kemari. English well, yes. Iya. English fluently. Inggris, nah terus bersambung. Ketiga dari spoken dengan lancar, fasih ya. Nah, terus berarti negatifnya tinggal bus. Terus indikatornya berarti ya bus English spoken tinggal seperti itu. Nah, yang choose best answer. Active to passive sentence. Gampang. Dari sisi Ini kalau ini kan sudah baru kita ngacak present dan past. Kuncinya di verb-verbnya. Kalau kedua berarti dia past, kalau ketiga STS atau enggak berarti dia past. Ya.
B. A. Ya masih dia bisa diperbaiki fix ya. Sinonimnya kayak mungkin. Kredit itu menilai, mengevaluasi. Kita besok pas. Besok kan benar. B. The Excel siapa jadi ujian itu dinilai. Tidak ada gitu ya. Terus kasih nol ya. Terus ya pertandingan itu dimenangkan di last season ya, season yang lalu. C, nah artinya C ya. Nah mobil itu diperbaiki mekanik. Bus new produk ya, berarti sebuah berarti tidak diluncurkan, launching ya, dari kata launch meluncurkan. Badai menghancurkan rumah ya. Bus retail house rumah dihancurkan ya oleh badai. Bus C ya, bisa bus perform beautifully by the singer ya. Ditampilkan rapi, ditampilkan benar tidak. Bus A, bus ini by her yes. Rumah disusikan olehnya Mary ke Maris. Oke, ber C ya. Nah, cucian ya, dicuci olehnya. Bisa situ bisa kayak ini, bilas dan sebagainya. Bus, oke. Oke ya. Semuanya budi setia, bagi ini ya. Oke, kau harus berplan baik ya. Karena didana oleh kita. Plan itu C, cookies itu sama. Oke ya, anak-anak harus dimakan bebek. Bekal makanan sudah ya, C menyiram tanaman karena butuh rumahan yang ada plants water ya, disiram ya. Water itu bisa mengalir, bisa menyiram. Oh, oke, blank ya. Oke, I think that's all this week. Thank you very much for your attention. Jangan lupa nanti oke ya, untuk soal-soal nanti bisa coba dikerjakan ya, soal-soal yang seru. Untuk bakalan berubah aktif lokasi dan sebaliknya ya, jadi biar memudahkan pemahaman. Next week kita akan discuss about simple future.